Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Lama ya kita tidak mengulas permainan antar engine. Nah sekarang mumpung belum ada turnamen besar kawan, kita ulas permainan antar engine dari Computer Chess Championship yang ada di chess.com. Dari permainannya Stockfish versus Torch di sesi classical bonus dengan permainan 30 menit increment 5 detik. Nah, saat admin sedang rekaman ini kawan, sedang berlangsung game ke-59 mereka. Sementara kawan, Stockfish unggul dengan 30 poin dan Torch 28 poin. Hanya selisih 2 game saja dalam permainan klasikal. Saya rasa kita bisa mengatakan Torch ini bisa mengimbangi Stockfish. Walaupun Stockfish masih lebih kuat ketimbang Torch saat ini kawan. Nah, game yang akan kita ulas ini adalah game pembuka mereka pada game pertama. Nah, coba perhatikan elo keduanya hanya terpaut 3 poin saja. Stockfish dengan 3888, Torch 3885. Apa artinya? Artinya Torch sekarang sudah mulai bisa bersanding dengan Stockfish. Sebagai info kawan, Torch ini merupakan hasil pengembangan tim IT-nya chess.com. Chess.com sekarang sudah punya engine sendiri yang kuat kawan. Walaupun engine utama yang digunakan untuk review-review ya biasanya paling banyak menggunakan Stockfish. Tapi kalian juga punya opsi untuk mengganti Stockfish dengan Torch. Ada pilihannya di setting engine-nya itu. Seperti biasa, settingannya ada di atas pojok kanan papan ya. Gambar gear itu bisa kalian ubah kalau kalian ingin review game-game kalian menggunakan engine Torch. Nah, langsung saja kita ke permainan pada game pembuka mereka kawan. Dibuka oleh Stockfish dengan ready opening dan Torch membalas dengan pion C5. Ini adalah variasi Sicilian Invitational atau untuk mengundang permainan pion E4 yang masuk ke permainan Sicilia. Tapi Stockfish ogah bermain dengan Sicilia. Dia tantang dengan pion D4. Bisa lanjut dengan pion C pukul, pion D4 atau dengan pion D5. Tapi dengan pion B6. Ini memberikan kesempatan bagi putih untuk dorong pion pusatnya. Nah, jalur yang ditawarkan oleh Stockfish 16 hitam bisa melanjutkan jual beli di sini. Menteri putih yang akan ambil balik kuda C6, menteri geser ke A4. Hitam bisa melanjutkan via cento sayap raja, kemudian pion E4, pion D6 setelah gajah E2, gajah G7, rokade, dan kalian bisa melanjutkan dengan gajah D7 untuk blokade pin ini, dan atau juga kuda F6. Oke, kita kembali lagi ke permainan aslinya. Setelah tantangan Sicilia ditolak oleh Stockfish dengan pion D4, angka terbaiknya dengan pion C pukul, pion D4 atau pion D5, tapi pion B6. Ini memberikan kesempatan Stockfish untuk dorong maju pion D5, nanti diikuti dengan pion E4 mendapatkan ruang yang bagus di center. Atau sekalian dengan pion D pukul, pion C5 untuk merusak bangunan pion hitam, dan hitam mempunyai pion yang terpisah di lajur A. Oke, kembali lagi ke permainan aslinya kawan. Tapi di sini tadi setelah pion D4, pion B6 dimainkan oleh Torch, Stockfish bermain dengan via cento pion B3. Ya, tetap ya pion C pukul, pion D4 langkah terbaiknya kawan. Atau pion E6. Gajah B7 terlebih dahulu. Dan putih masih punya kesempatan pion D5. Nanti diikuti dengan pion E6. Tapi gajah B2 dan akhirnya pion E6. Untuk perkuat peta D5 kawan. Tidak memberikan kesempatan pion ini lagi untuk didorong. Atau nanti persiapan dengan pion D5. Pion G3 bermain dengan via cento sayap raja Stockfish, kuda F6. Ada gajah G2, gajah E7, rokade langsung Stockfish kawan di langkah ketujuhnya. Nah, pion H5. Torch mulai meluncurkan serangan sayap raja. Mumpung dengan struktur pion seperti ini kawan, ya mungkin bisa membuka beberapa lajur sayap raja. Tapi engine Stockfish 16 di posisi ini kawan lebih menyarankan kalian bisa langsung rokade atau paling kuat dengan pion D5 seperti ini. Mungkin di sini pion D pukul, pion C5, nah, pion diambil balik pion C5. Mungkin putih akan melanjutkan dengan pion C4. Kalian bisa melanjutkan dengan dorong maju pion D4 bagus atau rokade bagus. Oke, kita kembali lagi ke permainan aslinya. Setelah Stockfish rokade tidak diikuti Torch rokade, memilih meluncurkan serangan pion H5.
Ada pion H4. Kemudian masih pion D5, opsi kuatnya buat hitam atau dengan pion C pukul pion D4. Di sini memilih kuda G4 torch. Ada pion C4 terlebih dahulu dari Stockfish. Nah, di sini gajah F6. Masih menunda rokade kawan torch. Dia ingin tekan petak D4 sekarang. Ya, tujuannya nanti bersama kuda kawan menekan pion ini. Oleh karena itu, Stockfish memainkan pion E3 support petak pusatnya. Ada kuda C6, kemudian sini kuda C3. Lanjut Stockfish melanjutkan pengembangan perwira minor terakhirnya sebelum menteri bergerak dan dua bentengnya terkoneksi. Tahap pembukaan Stockfish akan segera selesai, beberapa langkah lagi. Kemudian di sini Torch melangkah kuda E7. Langkah bagus, masih menunda rokade. Karena jika di sini hitam langsung rokade kawan, maka permainan dibuka oleh Stockfish dengan pion D pukul pion C5. Nah, pion terpisah di lajur A kurang bagus kawan. Ini juga memberikan tempo bagi Stockfish atau putih untuk mengeluarkan benteng-bentengnya. Buka diagonal terang kawan, juga mengincar kuda di petak G4. Jual beli kuda di petak H2. Tetap kawan, ya. Pion dalam posisi terancam, kalian harus gunakan tempo untuk support. Nah, menteri sekarang naik. Bentengnya segera keluar, menekan petak atau lajur D. Keuntungan buat putih. Oleh karena itu, tadi langkah terbaik yang dipilih oleh Torch memilih kudanya ke E7 terlebih dahulu. Buka akses ke diagonal terang kawan. Jadi pion E4 dimainkan oleh Stockfish. Pion C pukul pion D4, kuda ambil balik kawan. Kemudian sini kuda C6 tantang Torch. Ditolak dengan langkah kuda D lompat ke B5, siap menempati petak D6 nanti. Di sini baru Torch rokade di langkah ke-14-nya. Stockfish tetap melangkah kudanya ke D6, menarget gajah, benteng B8, gajah H3, gantian menarget kuda G4, dan Torch gajah A8. Menghindari ancaman kuda, menyerahkan pion petak G4 diterima oleh Stockfish. Gajah caplok kuda, ambil balik oleh pion, ambil balik oleh menteri. Stockfish unggul satu pion sementara kawan. Di langkah ke-18, gajah E5, benteng AD1. Di sini ada pion F5, pion E pukul pion F5, gajah caplok kuda D6. Dan Stockfish tidak terburu-buru ambil balik. Dia melangkah kuda E4, membuat ancaman lainnya kawan. Artinya, Stockfish membuat langkah pengorbanan perwira. Satu perwira penuh dikorbankan oleh Stockfish. Gajah ini bisa kembali untuk blokade ya, atau dengan kuda, sembari ancam menteri. Kenapa dari tadi ini Stockfish kok nggak caplok saja gajah ini? Karena ada ancaman dari hitam kuda E5. Coba lihat, siap juga skak kawan di sini. Didukung oleh bentengnya nanti di lajur F. Gajah di diagonal terang panjang. Ini akan membuat serangan windmill attack juga bisa nanti. Oleh karena itulah, di sini kuda E4 dimainkan oleh Stockfish dan diblokade oleh kuda sembari ancam menteri. Kenapa nggak dengan gajah? Kenapa? Ya, bisa berlanjut seperti ini kawan. Benteng siap meluncur ya. Nanti lagi-lagi membuat langkah pengorbanan. Kalau diterima, ya kalian ambil pion ini, ancam menteri, menteri ke sini ya, diikuti ke sini kuda, menteri mau kemana juga. Oke, kembali lagi ke permainan aslinya. Setelah kuda E4, blokade dengan kuda E5 dan caplok oleh gajah. Artinya Stockfish membuat pengorbanan satu perwira penuh kawan. Ya, apalagi sekarang kita lihat hitam ini bermain dengan sepasang gajah. Tapi Stockfish punya rencana lain dengan pion F pukul pion E6. Pion ini bisa jatuh juga. Pion D6. Berlanjut dengan langkah pion F4. Gajah F6. Kemudian benteng ambil pion D6. Ancam menteri. Menteri ke C8. Kalau bergerak ke sini mungkin diikuti dengan benteng D7 ya. Kuda caplok, gajah, dan ada potensi di baris ke-7. Jadi bergerak ke C8 untuk menghindari tempo sembari mengepin pion ini, atau bergerak nanti kalau ada kesempatan bermain di ruang gelap melakukan skak, dan posisi kuda juga dalam posisi terancam. Apa yang dilakukan oleh Stockfish kan? Blokade jalur diagonal terang panjang dengan benteng. Siap caplok juga.
siap kembali juga nanti ke baris ke-7. Korban kualitas diterima oleh Tots, gajah meluncur chop, pion ambil balik, kemudian di sini menteri ke C2 tetap menarget kuda, benteng E1, dan ada benteng B D8 mengawal pion ini kawan, menteri G6. Siap caplok, skak, dan mendapatkan menteri. Menteri bergerak ke B2 berkoneksi dengan gajah. Nah, Stockfish tetap caplok gajah F6 check, ambil balik dengan benteng. Kalau menggunakan menteri, Stockfish akan menukarkan menterinya secepat mungkin. Dan dua pion ini sulit sekali untuk dihadang kawan. Ya, kalau kalian ambil balik menggunakan pion E7 repot. Kalau menggunakan benteng di sini, nah pion D6 ini akan siap didorong. Kalau diambil, pion ini yang didorong. Wassalam. Jadi setelah kuda ambil gajah F6 check, ambil balik dengan benteng sambil mengusir menteri. Menteri mundur ke D3, siap dorong-dorong pion kawan. Di sini menteri A3 menjaga petak D6. Benteng E5, pion A6. Kemudian menteri C3 kawan. Mungkin siap menyelinap ya. Di sini nanti kita lihat saja. Ada benteng dobling dan di sini benteng G5. Kalau benteng bergerak, wassalam. Menteri mundur ke E7, raja G2, kemudian menteri B7, lanjut Tots untuk pin pion ini kawan. Ada raja H3 dan di sini menteri ke E7 lagi, hanya bisa mondar-mandir kawan. Tots dengan benteng D8 kali ini tetap mengawal lajur D-nya, raja G2, menteri D6. Di sini mulai improvisasi posisi pion sayap menteri dengan pion A4. Nah, Tots hanya bisa mondar-mandir dengan bentengnya kawan, ke sana ke sini. Setelah menteri E4, ada benteng H6 lagi, menteri C4. Stockfish juga menunggu kesalahan dari Tots. Benteng F6, menteri C2, benteng H6, mondar-mandir dengan bentengnya saja. Ya, tidak bisa improvisasi petak pusat. Setelah raja H3, Tots bergerak dengan menteri ke E7 dan menteri E3 mengincar pion. Menteri ke C7, langkah bagus untuk backup pion. Tapi memilih menteri ke A3 meninggalkan pion. Lagi-lagi Tots kehilangan pion kawan. Tapi Stockfish juga hanya bermain dengan satu benteng. Tots bermain dengan dua benteng. Posisi mengancam benteng. Benteng geser. Menteri mundur lagi untuk jaga baris ketiganya. Benteng B8. Ya, kita lihat langkah bertanda kuning kawan. Kalau Stockfish 16 lebih menyukai menteri ke A1 mencoba ya untuk menyerang lewat belakang. Oke, dengan benteng B8 menarget baris ketiga. Dengan pion A5 saja. Di sini pion G6. Kenapa nggak dicaplok saja untuk menyergap ya baris ketiga ini kawan? Ya simple, pion E7 kawan jawabannya. Ya. Benteng ambil menteri, pion promosi tempo check. Raja bergerak, gantinya di sini. Putih masih punya banyak pion. Oke, setelah menteri E3, benteng B8 dan pion A5 tidak berani menyergap pion B3, tapi memilih dengan pion G6. Raja G4. Ada menteri E7, menteri D3. Ya, menarget pion di sini dan siap dorong pion yang di sini kawan. Di sini ada benteng D8, menteri E4, raja G7, benteng G5. Pion siap dorong kawan. Ada benteng H8, menteri ke E5. Pin benteng nggak bisa ngapa-ngapain dan mungkin siap dorong kah? Tapi pion ini lemah ya juga. Ada benteng G8, sekarang pion H5. Raja geser, menteri E4. Pin pion ini terlebih dahulu santai. Kenapa nggak langsung? Ya karena masih ada benteng ya di lajur G ini, sama mempunyai kekuatan benteng di lajur G. Santai dulu dengan menteri E4 pin pion. Setelah benteng G7, raja F3 terlebih dahulu, tak perlu terburu-buru untuk menghindari lajur G ini kawan. Dan menteri C5, baru pion pukul pion G6 check. Raja mundur, kenapa nggak dicaplok saja di sini? Ya membuat posisi bentengnya masih dalam posisi kena pin ya. Ya benteng pukul benteng, ambil balik dan bisa diikuti pion E7, wassalam juga. Jadi setelah pion pukul pion check, raja hanya mundur ke petak G8, sekarang raja G2. Di sini ada benteng C7, pion B4, menteri C2 check, baku hantam, jual beli. Kita dapat permainan sepasang benteng hitam
melawan satu benteng. Masalahnya putih punya banyak pion. Raja F3, benteng mundur. Raja mulai bergerak ke center. Raja G7, raja putih E5. Sekarang ada benteng C3. Pion dorong F5. Benteng F8, benteng G4. Jaga baris keempatnya. Benteng E3 cek, blokade, jual, beli. Dan sulit ya untuk menghentikan banyak pion di sini kawan. Nah, tapi dalam permainan komputer chess championship tidak ada kata menyerah sebelum kena checkmate kawan. Disinilah berakhirnya permainan itu di langkah ke-83. Luar biasa permainan Stockfish kawan, dengan kontrol waktu 30 menit. Kontrol waktu yang terbilang panjang ya. Dalam permainan engine itu terbilang panjang 30 menit. Sudah bisa menghitung dengan sangat-sangat dalam dan sangat-sangat presisi. Oke, semoga bisa menghibur kalian dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.